Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Pembatasan penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Dengan sumber daya alam, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa sumber daya alam ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang dinamakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat diadakan kembali dalam waktu yang tidak lama, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Dan ada pula sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jika telah habis, pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan benar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Sebagai pelajar, contoh sederhana yang dapat kakak-kakak lakukan adalah dengan menghemat penggunaan pensil. Yap, pensil. Karena pensil ini terbuat dari campuran bahan grafit dan tanah liat yang kemudian dipadatkan dan dibungkus dengan kayu. Nah, grafit dan tanah liat ini termasuk jenis bahan tambang yang jumlahnya terbatas, sehingga akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sementara itu, kayu pensil juga berasal dari pohon. Jadi selain kertas, pohon juga merupakan bahan baku dari pembuatan pensil. Maka makin besar kebutuhan pensil dan kertas, makin banyak pula pohon yang akan ditebang. Beberapa cara yang dapat kakak-kakak lakukan untuk menghemat penggunaan pensil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pensil agar tidak hilang, menggunakan pensil sampai habis, meraut pensil tidak terlalu runcing sehingga tidak banyak bagian pensil yang terbuang, meraut pensil tidak terlalu panjang agar tidak mudah patah dan cepat habis, serta menyambung pensil yang tinggal sedikit dengan gulungan kertas agar bisa dipakai menulis kembali. Nah, dengan menghemat penggunaan pensil, maka kakak-kakak telah turut dalam menghemat sumber daya alam berupa grafit, tanah liat, dan juga pohon. Penilaian terhadap isi cerita. Berdasarkan unsur cerita seperti tokoh, penokohan, latar, konflik, tema, dan amanat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, maka kita dapat memberi penilaian terhadap sebuah cerita, di mana unsur-unsur cerita seperti sikap tokoh, konflik, atau masalah dalam cerita, dan pesan moral menjadi aspek penting dalam penilaian terhadap sebuah cerita tersebut.
Adapun cara-cara yang perlu diperhatikan dalam memberi penilaian terhadap sebuah cerita antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan memahami cerita secara keseluruhan. 2. Cermati unsur-unsur cerita dengan seksama. Kemudian 3. Catat informasi penting dari unsur cerita tersebut. Lalu gunakan catatan tersebut sebagai bahan penilaian. Serta terakhir dengan mengaitkan penilaian tersebut dengan peristiwa sehari-hari yang ada di sekitar kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.